Indonesia diharapkan pada tahun 2060 bisa mencapai net zero emission dalam penggunaan energi. PT PGN Tbk mendukung upaya tersebut dan memiliki jurus jitu agar energi yang dihasilkan menjadi energi bersih dan rendah karbon. Ya, sudah ada rekan Kania Sutisna Winata yang akan membahasnya bersama Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk, Heru Setiawan dari kawasan Nusa Dua Bali. Halo pemirsa, Subholding Gas Pertamina PGN akan memperkuat pasokan dan juga infrastruktur gas bumi dalam mendorong terwujudnya net zero emission. Saat ini kami masih berada di arena SOE Conference Internasional 2022 di Nusa Dua Bali dan kita langsung saja juga akan berbincang-bincang bersama dengan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Terbuka, Heru Setiawan. Pak Heru, sebagai subholding PT Pertamina, PGN tentunya mempunyai peran strategis untuk mendukung agenda transisi energi yang saat ini sedang berlangsung. Seperti apa kurang lebih penjabarannya? Iya, jadi PGN sebagai salah satu subholding Pertamina memiliki peran untuk mengantarkan agenda Pertamina untuk transisi energi dari saat ini mainly berfokus untuk memberikan pelayanan dengan menggunakan energi yang berbasis hidrokarbon untuk membawa energi yang lebih ramah lingkungan. Nah, PGN memiliki peran penting untuk masa transisi ini dengan memberikan pelayanan energi yang lebih bersih, yaitu gas. Itu peran secara strategiknya PGN. Nah, ini yang sebenarnya sekarang sudah dijalankan kan ya, Pak? Sudah dijalankan, betul sekali. Nah, ini diterjemahkan dalam bentuk beberapa inisiatif, yaitu kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu berupa energi alternatif, yaitu kita menyebutkan jaringan gas atau city gas dalam bentuk natural gas, itu untuk memberikan energi alternatif kepada masyarakat. Nah, di satu sisi juga kita juga memberikan energi untuk transportasi berupa BBG, jadi bahan bakar gas berupa CNG ya, compressed natural gas. Ini untuk vehicle, baik itu yang vehicle kapasitas besar, sedang maupun yang sekarang mau kita gulirkan itu untuk two wheelers ya. Kita sedang melakukan research untuk yang two wheelers. Nah, mudah-mudahan dengan layanan atau servis yang diberikan oleh PGN ini memberikan masyarakat untuk mendapatkan energi alternatif. Oke. Dan sudah sejauh mana Pak cakupannya dan implementasinya? Ya, kalau Jargas memang bersama pemerintah dalam hal ini, karena ada beberapa infrastruktur yang disediakan pemerintah, PGN juga mengoperasikan, dan juga kita melakukan partisipasi atau investasi di beberapa daerah untuk membangun jaringan gas kepada masyarakat. Nah, kemudian untuk yang BBG, itu untuk energi transportasi, itu juga kita sudah bersama pemerintah juga, itu melakukan operasional maupun juga nanti kita melakukan revitalisasi terhadap SPBG, stasiun pengisian bahan bakar gas. Nah, ini diharapkan dengan adanya semakin meluas, satu, kita mendapatkan energi yang lebih ramah lingkungan. Ini sesuai juga dengan agenda Pertamina, yaitu terkait juga dengan net zero emission. Dan juga kita berupaya untuk mengurangi import yang selama ini juga menjadi beban dari pemerintah. Nah, karena hampir semua gas itu akan berasal dari bumi di Indonesia dan semaksimal mungkin ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk pasar domestik begitu ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara mengenai produknya sendiri, sebenarnya gas itu kan bahan bakar yang
yang sudah ramah lingkungan begitu Betul. ya. Nah, artinya ekstensifikasinya akan seperti apa lagi, Pak? Pengembangannya untuk membuat gas ini menjadi lebih ramah lingkungan. Adakah yang bisa dilakukan? Iya. Kalau tidak salah ada produk biomethane juga yang sekarang ini sedang dikembangkan. Iya, jadi selain juga dengan gas yang konvensional, kita juga memperluas jaringan kita untuk ke masyarakat. Baik itu di Jawa, Sumatera, dan juga nanti ada di beberapa untuk di daerah Indonesia Timur. Nah, sebagai alternatif dari gas yang konvensional yang sebenarnya basisnya itu adalah hidrokarbon juga. Nah, ini kita berupaya untuk bersinergi dengan sektor lain, dalam hal ini adalah perkebunan. Nah, karena selama ini perkebunan itu memiliki limbah yang memunculkan emisi metan. Nah, metan inilah yang kita tangkap untuk bisa kita salurkan, kita refine spesifikasinya agar bisa diterima ke masyarakat. Nah, ini penyalurannya ini menggunakan infrastruktur yang dimiliki oleh PGN. Oleh karena itu menjadi keniscayaan bahwa PGN masuk juga ke dalam industri biometan yang merupakan ini juga agenda dari Pertamina maupun PGN dalam rangka untuk net zero emission. Dan ada kemudian dalam kali konferensi sekali ini juga akan ada penandatanganan kerjasama, begitu ya, yang memang secara khusus kerjasamanya ini di bidang biometan tadi. Biometan, begitu betul. Dengan siapa, Pak? Ini dengan suatu perusahaan dari Singapura. Mereka juga sudah memiliki beberapa plan di beberapa lokasi di Indonesia. Nah, ini kita bekerja sama dengan mereka. Ini berarti plan pertamanya mereka? Ini plan kerjasama pertama atau ke beberapanya. Nah, ini kita masuk ke sana. Ini dalam rangka untuk mensinergikan antara titik supply ke titik demand. Nah, ini menggunakan infrastrukturnya PGN. Nah, nanti pada saatnya juga PGN juga akan berpartisipasi untuk biometan ini. Kita juga sudah berkoordinasi juga dengan PTPN, BUMN Perkebunan, juga dengan beberapa pihak swasta, khususnya di sawit ya. Nah, sehingga kita bisa lebih banyak lagi untuk bisa memberikan biometan kepada masyarakat. Sebenarnya latar belakang pengembangan investasi yang arahnya ke biometan ini apa, Pak? Iya, jadi satu memang keywordnya memang sinergi ya. Sinergi, karena memang di perkebunan kelapa sawit itu manfaatnya banyak ya. Selain CPO, juga ada keluar pome yang bisa menjadi chemical, dan juga pome ini juga bisa kita buat menjadi biometan. Itu satu. Jadi memang sinerginya ada lah. Nah, yang kedua itu memang semakin banyak perusahaan-perusahaan itu yang memiliki eco branding. Jadi mereka akan sangat appreciate kalau mereka memiliki footprint yang sifatnya lebih ramah lingkungan, termasuk juga penyediaan energi. Nah, dalam hal ini kita akan menyediakan biometan itu, dan akan kita salurkan kepada pelanggan-pelanggan yang lebih sensitif terhadap lingkungan melalui eco brandingnya. Jadi klien-kliennya itu juga adalah klien-klien atau pelanggan yang memang mempunyai kepedulian tinggi gitu terhadap lingkungan hidup ya. Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami, dan saat ini kami masih dari arena SOE International Conference 2022 di Nusa Dua Bali, dan saya masih berbincang-bincang dengan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Terbuka Heru Setiawan. Pak Heru, kita lanjutkan, Pak. Ini soal biomethane ini menarik sekali ya. Tadi Bapak mengatakan ini sebenarnya ada demand begitu yang juga ingin diisi sebagai latar belakang mengapa kemudian ada kerjasama yang juga akan ditandatangani, dan kerjasamanya ini dengan investor internasional begitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Tapi mungkin boleh dielaborasi lebih lanjut, itu bagaimana sih Pak sebenarnya demand-nya, pasarnya itu seperti apa, dan kemudian skema pengolahannya itu akan seperti apa? Iya, jadi memang melalui skema pengolahan ya, jadi dalam memproduksi minyak goreng ya, minyak goreng di pabrik kelapa sawit itu ada limbah yang kita sebut pome. Pome. Nah, pome ini selama ini ditampung ke dalam satu pon, kemudian dibiarkan membusuk ya ininya. Nah, pada saat proses pembusukan itu akan mengeluarkan
gas metan. Oke. Yang ini kalau tidak dimanfaatkan akan menjadi emisi buat masyarakat, Yeah. buat lingkungannya. Yeah. Nah, oleh karena itu dengan inisiatif, padahal kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan produser CPO terbesar di dunia, Yeah. sehingga bisa dibayangkan itu emisi yang muncul dengan proses itu. Yeah. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif, tentu saja bekerja sama juga dengan beberapa partner untuk bisa memanfaatkan emisi itu supaya bisa digunakan untuk kepentingan lain. Nah, dalam hal ini PGN akan memanfaatkan emisi itu menjadi energi yang ramah lingkungan. Yeah. Jadi ada proses pengolahannya. Ada begitu proses pengolahannya. Oke. Nah, ini begitu proses pengolahan dilakukan, kemudian keluar biometannya. Nah, biometannya ini akan disalurkan dengan infrastrukturnya PGN. Nah, tentu saja dalam menyalurkan ini akan combine dengan konvensional gas ya, yang berasal dari hidrokarbon. Oke. Nah, ini akan disalurkan spesifik kepada pelanggan tertentu yang memang sensitif terhadap lingkungan. Oh. Jadi kita melakukan kerjasama atau melakukan perjanjian jual beli dengan pelanggannya. Kemudian kita salurkan gas itu kepada mereka, gas biometan maupun yang konvensional. Jadi itu merupakan sekian persen dari gas yang mereka gunakan. Nah, kalau mereka udah memanfaatkan sekian persennya, itu mereka sudah bisa mengklaim bahwa mereka sudah bisa menggunakan energi atau memiliki footprint terhadap penggunaan energi yang ramah lingkungan. Oh, oke. Jadi sudah masuk hitungan begitu ya? Sudah masuk hitungan. Oke. Dan itu demand-nya besar, Pak. Untuk sekarang ini seperti apa, Pak? Nah, demand-nya kali ini memang sangat besar ya, terutama ya tadi bahwa perusahaan-perusahaan yang sensitif terhadap lingkungan memang semakin banyak. Memang saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang dari internasional ya, seperti Jepang, kemudian Korea, kemudian ada beberapa dari Eropa, Amerika. Kemudian kita kemarin juga ada beberapa koordinasi juga dengan perusahaan-perusahaan dari Australia. Itu juga mereka sangat eager untuk bisa menggunakan energi yang lebih bersih. Karena memang di negaranya masing-masing maupun pasar internasional itu sudah sangat sensitif terhadap penggunaan energi yang ramah lingkungan. Ini perusahaan-perusahaan yang basisnya ada di Indonesia ya? Iya. Artinya untuk kalau kita bicara soal kesiapan infrastrukturnya misalnya itu menjadi tantangan tersendirikah atau apakah perlu pembangunan infrastruktur baru? Memang dengan munculnya demand-demand seperti itu, nah kita tertantang untuk bisa lebih ekspansif lagi dalam penyediaan infrastruktur, khususnya juga dengan penggunaan energi bersih ke depan sesuai juga dengan agenda dari Pertamina dan pemerintah. Oke. Jadi perlu pembangunan infrastruktur, perlu ekspansi. Dan artinya perlu investor? Ya, tentu saja. Jadi perlu investor. Dan menarik buat investor? Dan menarik untuk investor. Jadi untuk yang infrastruktur ini karena memang demand-nya semakin lama semakin meningkat, infrastruktur untuk energi bersih akan semakin masif ke depannya. Oke, itu kriterianya sama, spesifikasinya? Untuk spesifikasinya sama. Memang ada yang energi yang lebih bersih itu mereka membandingkan energi mix antara batu bara misalnya dengan gas. Nah, ini sekarang sudah semakin banyak perusahaan-perusahaan yang lebih memilih gas daripada batu bara. Untuk smelter misalnya, nah itu udah semakin lama semakin banyak. Nah, oleh karena itu kita berupaya untuk bisa mengentertain demand-demand tersebut. Nah, namun khusus untuk biometan itu memang banyak perusahaan kosmetik, perusahaan makanan, perusahaan tekstil ya. Itu mereka sangat mengharapkan mendapatkan supply dari biometan dalam rangka tadi untuk eco brandingnya mereka. Oke. Artinya sekarang gapnya itu seberapa besar yang berusaha untuk diisi oleh PGN untuk menyediakan produk tersebut? Saya bisa memperkirakan kita baru melayani sekitar 10-20% dari demand yang ada. Wow.
Iya, jadi mereka sangat eager untuk bisa mendapatkan biometan ini. Nah, melihat potensi yang ada di dalam negeri, ini merupakan satu keniscayaan buat PGN untuk bisa lebih ekspansif lagi untuk bisa melayani demand-demand tersebut. Oke. Jangan juga lupa rumah tangga, Betul, ya. betul. Pelanggan rumah tangga ini Pastinya. ada Jargas gitu, Iya, sudah sempat pastinya. disebut-sebut di awal. Kita akan bicarakan lebih lanjut karena soal itu merupakan DNA-nya PGN. Baik, pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dan kembali kami akan lanjutkan mengenai peran PGN dalam menyukseskan agenda transisi energi. Tadi kita sudah bicara panjang lebar, sebenarnya gas sebagai produk yang ramah lingkungan itu sudah semakin dilirik ya Pak, kalau kita menyimpulkan dari apa yang sudah kita bicarakan, baik itu untuk sektor industri dan juga kita mau bicara sekarang soal rumah tangga, ada transportasi juga gitu sebenarnya nanti mungkin yang bisa kita elaborasi lebih lanjut. Nah, soal industri ini tadi Bapak mengatakan semakin dilirik, infrastrukturnya tinggal diekspansi begitu, investasinya memang harus ditambahkan begitu ya. Tapi tantangan apa lagi sih Pak untuk bisa kemudian menyalurkan, karena supply tidak ada masalah ya Pak sebenarnya ya. Supply tidak ada masalah, lalu tantangannya apa lagi Pak untuk supaya marketnya ini semakin berkembang Pak? Iya, jadi satu dalam hal biometan ya. Biometan kita kan memanfaatkan limbah sebenarnya. Ya. Artinya sih sebenarnya dari sisi industri sendiri ini merupakan mutual benefit lah buat baik itu untuk penyedia dari limbahnya maupun pemanfaatnya. Ya. Jadi ini merupakan mutual. Cuma memang ini untuk pemanfaatan limbah ini memang masih dalam rangka untuk menjadi satu industri POME. Ya. Nah, ini dalam rangka industri POME ini ya kita akan secara intensif akan bisa memberikan sosialisasi, kemudian kita close coordination gitu ya dengan para penyedia limbah ini. Nah, yang kedua itu adalah ada tantangan soal license ya. Jadi license karena license dari kelapa sawitnya, perkebunannya. Perkebunannya karena memang ultimate-nya memang para customer kita ini akan berkesempatan untuk mendapatkan carbon credit gitu ya, karena mereka pakai eco branding. Nah, pada saat mereka mendapatkan carbon credit ini, mereka akan dilakukan assessment untuk melihat footprint dari eco brand yang mereka propose. Nah, footprintnya apakah nanti dalam pembuatan perkebunannya ini mereka sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan atau tidak. Nah, ini akan melakukan assessment. Nah, memang beberapa perkebunan kita itu sudah memiliki license, tapi ada juga yang masih belum. Nah, ini merupakan tantangan bersama lah. Kita akan melakukan sosialisasi, melakukan koordinasi juga dengan mereka dalam rangka memperoleh license itu. Untuk melengkapi license-nya. Untuk melengkapi license-nya. Sebagai bagian dari ekosistem juga begitu ya. Betul. Itu ada lagi tantangannya Pak? Semua stakeholder sebenarnya mendukung, dari pemerintah juga mengeluarkan regulasi-regulasi yang akan lebih memudahkan kita untuk bisa masuk ke biometan, untuk penyediaan gas, juga dari sisi masyarakat juga sudah semakin aware ya, khususnya para millennials. Jadi kalau mereka, kalau kita pakai istilahnya gadget atau pakai device yang ramah lingkungan, mereka akan nanya nih, ini sumber energinya ramah lingkungan nggak? Device-nya udah ramah lingkungan, tapi kok ini belum. Nah, jadi benar-benar dicek sampai dengan ke ini ujungnya. para millennials kita udah semakin kritis terhadap penyediaan energi kepada masyarakat. Oke. Dan sekarang kita ingin mengelaborasi, tadi sudah sempat disebut salah satu program yang sudah dikembangkan dan akan dikembangkan lebih lanjut itu adalah soal Jargas ya. Jargas ini sebagai alternatif ya. Betul. Energi alternatif begitu. Nah, saya ingin menanyakan soal perkembangannya gitu ya. Sampai dengan sejauh mana saat ini dan ke depan, dan mungkin bagi mereka yang menginginkan, yang mungkin kepeduliannya juga semakin tinggi dan tertarik untuk menggunakan Jargas itu bagaimana caranya? Karena memang untuk penggunaan gas sebagai energi ini di Indonesia ya khususnya ini merupakan keniscayaan. Karena memang sumber gas kita memang sangat banyak ya.
Itu satu. Kedua, kita masih rely on import ya kalau untuk kita bicara LPG ya. Ya. Kita bisa sampai 8 sampai 9 juta ton per tahun kita Ya. import. Yang artinya tuh ada pengolahan lebih lanjut kan Pak kalau LPG ya Pak ya? Iya, jadi LPG kita beli dari luar lah, kemudian kita. Nah, padahal yang barang import itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, ini selayaknya kita akan menggunakan produksi yang ada di dalam negeri gitu ya. Dan Jargas itu Nah, bagian Jargas dari itu bagian dari itu. Oke. Itu satu. Kedua, tadi bahwa ini merupakan energi bersih lah Ya. buat ini. Nah, kalau buat pelanggan ini akan lebih simpel ya, karena mereka nggak perlu bawa tabung Ya. atau apa namanya beli tabung segala. Nah, ini kan tinggal mereka tinggal install pipanya ke mana, ke jaringan distribusi kita, mereka tinggal itu, dan ada meter Ya. yang akan mengecek. Nah, ini perkembangannya kita dorong karena memang selama ini majority dari infrastruktur itu disediakan pemerintah. Oke. Nah, sekarang PGN akan coba melakukan investasi secara mandiri untuk lebih banyak memperluas lagi jaringan Jargas di Indonesia. Nah, ini kita juga sudah di beberapa tempat kita tidak rely on pipa transmisi, jadi kita akan menyediakan Jargas yang di gasnya itu diangkut beyond pipeline. Jadi menggunakan CNG atau LNG untuk meraih di tempat-tempat yang remote gitu ya, yang tidak terakhir transmisi, kemudian kita salurkan gasnya. Oke. Nah kalau terakhir Pak untuk sektor transportasi ini juga bagaimana sih sebenarnya peran PGN dalam mengoptimalkan terutama penggunaan atau Ya. pemanfaatan Ya, BBG betul. yang ramah lingkungan? Betul. Kami menyadari bahwa memang program BBG ini memang sudah lama introduce oleh pemerintah ya. Namun pada pelaksanaannya banyak kendala. Nah, kita berusaha mendapatkan lesson learn dari apa yang sudah terjadi kemarin. Nah, ini kita coba untuk melakukan penyempurnaan terhadap bagaimana kita menyediakan gas itu kepada masyarakat. Ya. Nah, antara lain juga satu, kita tidak rely on pipeline, kita juga bisa menyediakan gas tanpa melalui pipa. Oke. Jadi kita melakukan CNG atau compressed natural gas atau dalam bentuk LNG kita sediakan ke tempat-tempat yang remote. Nah, ini juga kenapa pemerintah sangat mendukung ini, karena tadi bahwa kita ingin berupaya mengurangi import energi yang saat ini juga semakin tinggi. Ya. Nah, yang kedua juga kita berupaya untuk membuat subsidi itu ke tepat sasaran. Ya. Karena dengan BBG itu otomatis engine-nya akan khusus untuk gas, sehingga truk-truk atau tambang atau truk industri tidak ada barrier untuk ngisi ke SPBU yang isinya untuk subsidi masyarakat. Oke. Nah, dengan dilakukan customize itu, maka kita akan menyediakan energi yang lebih murah, yang lebih terjangkau, tapi juga tidak membebani pemerintah dalam hal subsidi. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Heru telah berbincang-bincang Terima kasih, bersama Dania, kami. Semoga sukses. kesempatannya. Ya, baik. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Terbuka, Heru Setiawan.